Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kita kembali dalam program Kata None, Tribun Bantu UMKM, dan kita konsen terus untuk menghidupkan, memfasilitasi, mendorong, memotivasi usaha kecil mikro, karena sekali lagi itu menjadi fondasi ekonomi kita semua. Saya nggak bisa bayangkan kalau nggak ada UMKM atau sedikit aja UMKM, kita akan tertelan oleh kapitalisme, ya. Kita harus bangun UMKM supaya kita merasa bagian dari dia, dan UMKM juga merasa bagian dari kehidupan sosial kita. Hari ini tadi ada gempa di Sulbar 5,9 skala Richter, dan agak terasa dikit di Makassar. Ya, walaupun saya nggak merasakan karena saya asik tadi makan di UMKM, makan makanan khas Manado, nasi kuning Manado, enak banget, dan standarnya bagi kita juga cukup biayanya. Dan hari ini tentu kita bicara coba out of the box dari biasanya, karena kita ingin menghadirkan semua segmen di UMKM menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari fasilitasi kita semua. Salah satu yang paling menarik adalah bagaimana orang berinovasi di dalam kehidupan dan kondisi seperti ini. Orang yang pintar berinovasi tentu punya peluang untuk eksis ke depan. Apalagi kalau di situasi pandemik ini lagi susah-susahnya orang, Anda mampu berselancar di atas ombak, Anda mampu surfing dan mencari celah, mencari kesempatan, tidak asal bertaruh, tapi tahu mengkalkulasi apa untungnya dan sebagainya. Nah, tentu Anda akan jadi survive, dan Anda pasti menjadi orang yang paling pertama pada situasi normal menjadi paling eksis. Percaya saya itu. Sekarang persoalannya bukan soal ada harga diri apa dan sebagainya. Ini adalah hitung-hitungan bagaimana Anda bisa survive dan menjaga kehormatan Anda sebagai pelaku ekonomi yang punya fungsi sosial. Itulah, hari ini kita coba bicara dengan hal yang baru. Kadang-kadang penampilan butuh untuk bagian dari performance kita. Terutama kalau saya sih enggak, karena udah cakep duluan ya. Tetapi sebagian masyarakat butuh, termasuk saya. Salah satunya adalah butuh performance ya yang baik, sehingga performance itu menjadi pegangan untuk kita bisa dipercaya oleh masyarakat lain. Gitu. Apalagi di kehidupan seperti ini harus benar-benar performance dijaga, selain dari dalam juga di luar tubuh kita. Kita harus punya rambut yang bagus, dan hari ini kita bincang dengan 788 Barbershop bagaimana dia punya kemampuan untuk tetap eksis di saat ini. Salah satu yang terdampak adalah barbershop di situasi pandemik, dan sekarang 788 tetap ada, dan sekarang kita menggalinya kenapa dia bisa ada dan tetap eksis. Saya sih sebenarnya mau sekali ke tempatnya 788 untuk gunting rambut, karena pasti gunting rambut di 788 bagi saya anugerah, maksudnya gratis gitu ya. Tetapi karena kondisi tidak bisa, ya mungkin di saat yang akan datang kita akan jalan-jalan di barbershopnya 788, kita akan coba melihat langsung. Nah, saya ngobrol dengan siapa nih? Eka, Pak. Eka ya, Eka. Eka, kenapa namanya 788?
Itu dari bulan dan tanggal lahir saya, Pak. Tahun lahir saya. Oh, Anda lahir 788? 88 Oh, saya kira sebelum 88, Pak. Masehi ya. Di bulan 7 88. Bulan 7 Tahun 88. 88. Berarti Anda Leo ya? Juli, Pak. Oh, Juli ya. Cancer. Cancer ya, sorry. Oh, saya pikir, oh iya saya bulan 8 yang Leo ya. Iya, Pak, bulan 8. Bulan 7 tahun 88. Iya. Bulan 7 tahun 88. 8. Kenapa nggak ada tanggalnya? Kalau tanggalnya ganjil, Pak. 11/7/88 kedengarannya ganjil. Ganjil ya? Iya. Jadi cuman bulan dan tahunnya Iya, aja? jadi angkanya menaik, Pak. 788. Oh, 788. Oh, angka hoki juga ini. Menurut tempat kelahiran saya. Iya, Pak. Ya, 788. Ya. Kenapa memilih tanggal lahir Anda? Kenapa nggak Eka Barbershop atau... Karena sudah dipertimbangkan sebelumnya, sempat lihat dari nama atau tanggal lahir, katanya rezekinya dibuka di tanggal lahir, Pak. Jadi katanya lebih bagus pakai tanggal lahirnya. Siapa yang bilang? Ada orang tua, Pak. Orang tua. Atau Anda mengunjungi paranormal? Enggak, Pak. Ada orang tua, Pak. Orang tua ya. Jadi 788 ya. Ini angka mujur nih. Alhamdulillah. 88 nih. 11-nya nggak dipakai ya? Enggak pakai, Pak. Kedengarannya ganjil kalau 11/7/88 apa 11/88 dari 7/88 angkanya naik, Pak. Lahir di mana? Rumah Makassar, bersalin atau Rumah bersalin, Pak. rumah bersalin? Di Makassar. Makassar, Pak. Di rumah bersalin mana? Sentosa. Sentosa. Oh, yang di Depan Ratulangi. Ratulangi, Pak. Oh iya. Apa juga hubungannya bersalinnya ya dengan Tetapi waktu bersalin itu Anda lahir, Anda kapan baru lihat rambut? Nanti waktu maksud sudah saya besar, Pak. Ya besar ya. Iya. Maksud saya Anda tertarik untuk menata rambut itu kapan? Oh, semenjak saya sering ke barber juga, Pak. Oh, sudah dewasa Iya. ya. Sudah dewasa. Saya bukan dari kecil gitu ya. Bukan, Pak. Kan barber juga baru berapa tahun, Pak. Kalau dari kecil pasti masih salon. Oh iya. Tapi ada cukur Madura, Bu? Iya, kalau Madura sudah ada lama, Iya. Pak. Ya, gitu. Sekarang kenapa Anda memilih profesi ini? Karena saya lihat untuk di pasaran memang barber kan untuk cukuran laki-laki itu kurang lebih 2 minggu pasti sudah rambutnya udah rapi, Pak. Jadi itu juga pasti kebutuhan pokok buat laki-laki, apalagi orang kantoran, Betul. mahasiswa. Setiap 2 minggu 2 minggu memang itu rambutnya sudah nggak rapi, Pak. Iya. Kalau laki-laki, Apalagi kalau rambut kayak perempuan, saya ini tebal, cepat sekali jadi singa. beda sama perempuan. Kalau perempuan kan paling sebulan 2 bulan baru dia ke salon gunting lagi ya. ya. Kalau laki-laki terutama orang kantoran kan sudah tidak nyaman, Pak, kalau sudah 2 minggu itu nggak Iya. rapi rambutnya. Itu memang ya 2 minggu orang langsung harus digunting. Iya, kalau normalnya. laki-laki, Pak, normalnya. Termasuk kumis jenggot Iya, juga. kumis juga. Sering juga sekalian biasanya orang sudah cukur rambut sekalian jenggotnya, Pak. Oh gitu ya. Iya. Iya, saya salah satu yang menghabiskan uang rutin saya itu baterai itu. Baterai cukur jenggot. Iya. Ya, karena terus 788 ini hadir sejak kapan? Saya belum 2 bulan, Pak, masih baru. Masih baru Iya. ya. Tetapi Anda punya pengalaman gunting kapan? Kalau gunting saya dipercayakan sama capster saya aja, Pak. Ya, tapi Anda sendiri, Eka sendiri gimana? Saya nggak tahu gunting, Pak. Oh, hanya Anda ownernya? Iya. Anda mendorong itu? Iya. Ada berapa sekarang? Sekarang baru 1, Pak, sementara karena masih pertama masih iya. baru berjalan mau 2 bulan. Itu kaitannya kursinya mahal ya? Iya, untuk kursi itu, Pak, ada memang 2 macam. Kalau yang hidrolik itu memang sekitar 6 juta ke atas. Kalau yang lokal, Pak, ada sekitar 2 sampai 3 juta. Cuman Anda punya kursi kayak gimana? Hidrolik, Pak, karena kita langsung setelah cukur langsung cuci balik kursinya. Oh iya, itu yang penting. Jadi nggak pindah lagi Nggak untuk cuci pindah. rambut. Iya, betul. Kita pernah saya berapa kali Iya. gunting rambut, habis digunting kita jalan kaki Iya, lagi pindah lagi, masuk Pak. ya. Iya. Sekarang udah enggak begitu lagi Sudah, di tempat Pak. Anda Iya, ya. itu setelah cukur langsung dibalik kursinya, Pak. Langsung dikasih tidur terus cuci. Cuci. Iya. Itu kayak di salon ya. Iya. Kayak di salon. Ya, iya Jadi iya. nggak repot dia untuk kita berdiri lagi. Jadi sekali duduk sampai selesai baru diri. Apa bedanya barber Anda dengan barbernya orang lain? Apa yang Anda bisa lebihkan dibanding orang lain?
Untuk harga kita masih promosi Pak, 35.000 saat ini. Terus untuk Sampai seperti lebih 2 minggu itu? iya masih. Terus Berarti untuk satu kali kantoran masih kita bisa 2 kali saya ya. iya betul Pak. Untuk kantoran kita promosi lagi Pak. Untuk kantoran seperti kantoran, komunitas, pelajar, mereka bisa tunjukkan tanda pengenal. Kita kasih potongan lagi jadi 30.000 Pak. Potongan 5.000 lagi. Kalau mantan calon wali kota nggak ada potongan? Ada pun potongan Pak. Gitu Terus ya? kita ada di ini lagi Pak, 9 kali potong. Kita bisa gratis 1 kali lagi. Ini bisa dipakai rame-rame misalnya sama teman-teman biar stempelnya cepat full. Coba. Nah, pemirsa ini ada kartu nama yang ada kayak kita masuk di Taman Mini atau di Dufan, di stempel 1, 2. Kalau dapat 9 kali Anda gunting, ini dapat apa? Dapat gratis 1 kali gunting Pak. Dapat gratis 1 kali gunting. Dan Anda bisa bawa pulang rambut Anda yang digunting terakhir ya. 9 kali dicap ya. Iya dicap seperti ini Pak. Bisa dapat 1 kali gunting. Iya, nanti dicap kalau full saya dapat 1 kali gunting. Dan ini bukan satu orang pakai Pak. Misalnya berteman dia bisa pakai biar cepat full. Oh, jadi semuanya nggak tumpul. saya 1 kali gunting, Iya. anak saya Iya, besoknya. boleh, Pak. Bawa temannya lagi, stempel lagi biar cepat full. Saya 1 rumah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bisa. Hari Senin saya, Selasa anakku. Kalau dominan untuk 1 nama kan pasti lama Pak. Kalau 9 kali pasti lama. Iya. Iya, kalau ini kita berikan fasilitas seperti itu. Jadi 1 begini temannya bisa pakai lagi. Jadi cepat full. Biar dapat gratisnya lagi. Jadi kalau 10 orang datang sudah pasti full 1 kali. Berharga sekali nih untuk geng. Ya. Jadi 1 kartu, 1 geng. 1 kantor bisa ganti-gantian. Cukur dulu ya. 1 lagi, cukur dulu ya. Ambil lagi gitu. Dapat 1 kali free, 9 kali cukur gratis 1 kali. gitu ya. Iya. Wah, luar biasa. Ini hal baru juga nih menurut saya. Promo begini di barber ya. Iya. Terus apa lagi kelebihannya? Untuk alat kita pakai sudah standar barber Pak alatnya. Kita sudah pakai Magic Clip Cordless. Apa itu? Ini rata-rata untuk di semua barber yang berkelas sudah pakai seperti ini Pak alatnya. Yang nggak pakai kabel. Ini cuma cas, kita cas berapa jam, setelah itu bisa dipakai sampai beberapa kepala. Ini semua ini nggak pakai kabel ini Pak. Iya, karena mengganggu juga itu kabelnya kalau kita digunting ya. Kena telinga di belakang apa. Iya, ini semua alatnya sudah nggak pakai kabel Pak. Iya. Terus di tisu juga kita pakai tisu buat leher. Iya. Biar biasanya kan langsung mereka pakai itu saja sama handuk, ini kita pakai ini biar lebih bersih Pak. Ada di leher ya? Iya, di leher ini. Terus apa lagi? Kalau di standar protokol kesehatan ini gimana? Karena Sudah kita ada. kan masih lama nih. Iya, tetap pakai masker Pak untuk capsternya, kasirnya semuanya tetap pakai masker. Gitu ya? Iya. Kalau alat-alatnya? Alatnya kita selalu cuci tiap hari Pak. Disterilkan setelah dipakai pasti dicuci, disterilkan semua. Gitu ya? Iya. Terus kenyamanan ruangannya gimana? Ruangan tetap ber-AC Pak, untuk standar barber pasti ber-AC. Ber-AC? Iya. No smoking, untuk smoking di luar ruangan. Oh gitu. Iya. Dapat minum nggak sambil cukur pakai pipet? Untuk sekarang belum Pak, tapi kita rencana memang bikin kayak coffee shop di depan. Nanti buat ke depannya ini karena kan baru, jadi rencana memang kita mau bikin tempat minum-minum buat di depan. Iya. Ya biar kalau orang cukur bisa nunggu minum di depan, kayak kafe-kafe chill coffee shop gitu Pak. Coffee shop ya. Iya. Itu kafe Iya, sambil di depan. ada orang nunggu, Iya, betul, sambil Pak. nunggu kita tidak sendiri ke sana. Biasanya kalau macam-macam saya pasti ada Iya, teman ada apa teman. ya. Iya betul. Yang datang juga rata-rata begitu Pak, sama teman atau bawa anaknya. Terus selain itu ada juga kan pomade apa gitu. Iya, pomade, produk pomade juga ada. Ada produk sendirinya nggak pomade-nya? Kita pakai label sendiri Pak. Oh, label sendiri. Iya. Apa mereknya? Oh iya, ada pomade-nya nih. 788 Barbershop. Nah, apa kelebihan pomade Anda nih? Itu yang water based Pak, yang untuk sekali bilas langsung rambutnya kembali nggak keras. Kan ada yang keras itu Pak, yang biar harus setelah dipakai harus dicuci ulang-ulang. Kalau yang water based itu Pak sekali bilas kena air
rambutnya langsung lembek kembali. Iya. Iya. Ada dulu saya pernah pakai 1 minggu. 1 minggu keras Pak? Iya. Itu yang oil base mungkin Pak, terus yang keras mungkin. Saya kan tidak tahu membedakan water, oil, Iya. apa. Saya pakai saja. Bagus awalnya, tapi wes. 1 minggu keras Pak. biar kita balik tidur apa, ndak goyang. Gitu. Oh gini ya? Iya, kalau pomade kan memang ada 2 macam Pak. Kalau water base itu sekali pakai, kita kena rambutnya air, sudah itu cucinya langsung kembali lembek Pak. Kalau yang oil memang bisa sampai 1 hari keras Pak. Iya. Ini kalau kita gunting di 788 Pakai, Pak. pakai juga Iya. ini. Pokoknya di harga 35.000 itu sudah lengkap gunting, cuci, vitamin dan pomade Pak. Vitamin. Iya. Tetap pakai vitamin juga Pak. Vitamin minum apa? Bukan, vitamin rambut Pak. Saya kira sambil Hair tonic gunting Mas. minum. Oh, hair Semacam tonic hair ya? tonic, iya, Ya. jadi tetap pakai hair tonic, pomade. Jadi sudah include itu 35.000. Murah ya? Iya. 35.000 sudah lengkap, Gunting, sudah cuci, gunting, standarnya vitamin. udah Iya. standar Standar barber alatnya iya. premium ya. Iya, sudah premium Pak, dengan kursinya sudah lengkap. Sudah itu yang putar-putar yang ya. rolik Pak. Pakai pijit-pijit nggak? Kalau pijit kan tergantung capsternya, setelah mau cukuran ada kan minta orang pijit, ada juga langsung. Jadi kita tetap kasih pijit Pak. Ya gitu ya. Iya. Kalau macam saya kadang-kadang harus Iya. menunggu begitu-begitunya. Jadi kalau itu kan biasanya customer minta ke capsternya kalau mau dipijit, ada juga yang memang nggak suka dipijit, setelah cukur langsung selesai. Oh, ada juga Iya, yang begitu. ada juga gitu. Sebenarnya kayak seperti cuci juga kan kadang-kadang ada yang mereka yang nggak mau cuci juga Pak. Tapi kita sudah fasilitaskan, sudah harga segitu sudah lengkap dengan cucinya. Itu termasuk orang-orang merugi ya. Ya terburu-buru biasanya. Gitu ya. Jadi kalau sekarang Anda melihat prospek barber di pandemik ini gimana? Anda kok berani banget masuk di Karena saya menganggap itu tetap kebutuhan buat manusia, apalagi laki-laki Pak. Walaupun pandemik mungkin mereka tetap harus tampil buat rambutnya, apalagi orang kantoran, mahasiswa, terlebih orang kantoran Pak utamanya. Iya ya. Iya, dalam 2 minggu itu pasti mereka tetap butuh untuk rapikan rambut. Rapikan rambut. Iya. Benar juga. 2 minggu. Kalau Anda yang Anda sekarang selama 3 bulan ini, customer Anda banyak orang apa? Orang kantoran Pak. Kantoran ya. Iya. Kantoran, pelajar, dari teman-teman juga. Sudah ada segmen khusus yang selalu datang untuk menggunting Iya, beberapa. kalau orang dan kantoran mungkin sudah ada yang berulang Pak, dari teman ke teman juga. Kalau umum kan masih satu-satu begitu. Iya. Kan tetap mereka dapat stempel seperti ini. Kalau kantoran kan kita kasih promo lagi Pak. Yang 30.000 tadi yang saya bilang. Mereka tunjukkan ID card-nya, potongan 5.000 lagi. Oh gitu. Iya. Oh kalau dapat kantoran ada lagi, Iya. bukan 35.000, di bawah Turun lagi 5.000 30.000. Pak, iya. Terus Dari komunitas juga seperti itu. Ya, Jadi kita memang promokan dulu Pak untuk masih baru. saya komunitasku di 3.500 RT Pak. Iya, mau aja semua Pak. Semua pasti pakai potongan itu. Iya. Jadi itu ya. Kalau komunitas kan biasanya juga nggak semuanya ada yang pakai ID card Pak. Mereka coba tunjukkan saja WA grupnya. Oh ya grup Iya. ya. Dari kemarin juga ada beberapa teman komunitas katanya saya nggak punya ID card ini begini. Oh nggak apa-apa, kita lihatkan WA grup saja ke kasir. Nanti Saya berikan. paling banyak itu bos. Kalau ya grup banyak sekali saya. Iya itu aja Pak diperlihatkan. Saya 100 lebih kayaknya. Ada handphone sendiri Iya. untuk grup gitu. Jadi Itu saja cuman kita semudah perlihatkan. itu. Iya, kita promonya seperti itu. Wah, luar biasa nih pemirsa. Saya langsung mau buat grup kata none. Khusus laki-laki. Khusus Jadi laki-laki. terjamin. Iya. Grup kata none itu 2/2 minggu ya, Iya. 30.000 juang. Iya, gitu betul itu, ya. Pak. Iya, apalagi oke, kita coba ngobrol sama pemirsa. Ada Dr. Andi Maryam, None Andalancu. Iya, makasih Dr. Andi Maryam. Dedi Pakiding, cukuran kita. Iya, kelihatannya panjang nih dari fotonya. Mira Bakhtiar,
cukur dulu biar ganteng. Keren memang. Mira Bakhtiar keren. 788 Barbershop. Dedi YPG, ini yang beralamat di Veteran Selatan ya? Iya betul Pak, Veteran Selatan. Tepatnya Veteran Selatan Tepatnya di depan Rumah Sakit Muhammadiyah atau Rumah Sakit Hadijah yang lebih dikenalnya. Karena sekarang baru ganti nama. Oh, Rumah Sakit Hadijah, mungkin yang Bapak lebih kenal Rumah Sakit Hadijah. Oh ya, Rumah Sakit Hadijah. Iya. Yang lebih dikenal ya? Iya, lebih dikenal Hadijah, sekarang cuma ganti nama jadi Muhammadiyah, Pak. Oh iya iya. Ya kalau mau ke sana di Veteran Selatan di depan Rumah Sakit Hadijah. Jadi kalau istrinya melahirkan, Anda menunggu aja di Barbershop. Ya, Kang Ilham, makasih. Aisyah Suhidman, mantap. Dede YPG, sekarang cowok lebih sering ke barbershop dibanding cewek ke salon. Emang begitu ya fenomena? Iya. Karena untuk yang seperti yang saya bilang tadi Pak, kalau cewek kan mungkin ada sebulan atau 2 bulan baru ngurusin rambutnya lagi. Iya. Kalau cowok 2 minggu sudah nggak nyaman dengan rambutnya Pak. Oh begitu ya. Iya. Sekarang cewek malah lebih sering ke itu yang Facial, perawatan muka. yang senter itu, gitu. Apakah namanya itu? Ya, ya. Saya lihat banyak begitu. Banyak juga Instagram skincare. Nah, nyimak di Facebook dan sekarang Kak, Anda yang memulai ini siapa? Yang mendorong Anda membuat ini? Orang tua Pak, sebenarnya orang tua iya. Kenapa bisa? Karena memang Bagaimana awalnya? saya sering bisnis awalnya Pak. Bisnis? Iya. Tapi cuman bisnis seperti jualan online parfum, pakaian. Skincare? Oh, skincare tidak Pak. Cuman untuk pakaian saat ini kayaknya dari waktu pandemik ini udah menurun Pak. Iya. Iya. Jadi saya mencoba cari pemikiran lain untuk usaha lain yang kira-kira dibutuhkan tetap orang untuk saat ini. Iya, Saya berpikir untuk barber. gitu di? Iya. Ini selalu kerjasamanya dengan orang tuanya? Iya sama orang tuanya. Nah sekarang dia yang dorong Iya, Anda buka? orang tua yang dorong. Saya jelaskan seperti itu, konsepnya barber seperti ini, keperluannya masyarakat terutama laki-laki untuk barber itu 2 minggu rambutnya sudah harus diperbaiki, sudah harus dirapikan. Orang tua dominan kemana nih, bapak atau ibu? Ibu. Ibu ya? Iya. Dia mendorong Anda terus Iya. untuk membuat itu? Membuat usaha ini. Memang Anda lebih dekat ke ibunya? Iya, ke ibu Pak. Jadi usaha Anda lebih banyak didominasi oleh motivasi ibu ya? Sama ibu, iya betul Pak. Luar biasa ibu Anda ya, sudah melahirkan, membesarkan, terus mendorong seperti Anda. Iya Pak. Apa sih pandangan Anda terhadap ibu Anda? Buat saya ibu itu ya nomor 1 dalam hidup saya Pak. Ibu selalu motivasi saya dari kecil, dari mulai sekolah membesarkan sampai betul-betul menjadi mahasiswa saat itu. Setelah itu saya memilih untuk bisnis, ibu selalu mendorong saya, ngasih saya semangat Pak. Gitu ya, Iya. sampai sekarang Anda? Sampai sekarang Pak. Anda merasa sukses nggak sekarang? Alhamdulillah Pak, untuk saat ini sudah bisa, walaupun sedikit-sedikit sudah bisa membeli barang-barang yang saya inginkan Gitu dari ya? usaha itu, dan doa dan dukungan selalu dari orang tua Pak, utamanya ibu. Gitu. Iya. Ibunya nggak pernah meminta lebih Nggak dari pernah, Anda? Ibu nggak pernah meminta Pak. Ibu yang penting usaha kamu lancar, kamu bisa berhasil, itu aja buat ibu. Ibu nggak pernah minta mesti kayak gini, yang penting usahanya lancar. Ibu nggak pernah minta sesuatu dari saya. Anda berapa bersaudara? 2 Pak. Tapi lebih dekat Anda ke ibu? Dua-dua dekat Pak, cuman kalau adik kerja kantoran Pak. Gitu ya? Iya. Berarti sosok ibu memang benar-benar sesuatu yang luar biasa di Anda ya? Pak, iya. Kalau bapak Anda? Bapak dekat, cuman kalau untuk support semuanya lebih ke ibu, mungkin karena dekatnya memang dari dulu sama ibu Pak. Gitu ya? Iya. Bapak juga support, kasih semangat juga. Cuman untuk hari-hari komunikasi pasti sama ibu, walaupun ibu di luar kota apa di mana, tiap hari. Kalau komunikasi. bisa tahu apa pertama waktu Anda pertama disupport
untuk berusaha? Apa ibunya pertama? Kalau bisa saya tahu. Maksudnya usaha yang pertama? Ya, ngobrol loh. Usaha yang pertama, Pak? Iya. Mendorong Anda, memotivasi Anda. Iya, karena kan ibu juga dari dulu memang kontraktor, Pak. Setelah itu ibu sering bisnis. Dari kecil memang saya sering nemenin ibu, Pak. Antar ibu kemana-mana. Jadi motivasinya seperti itu. Ibu bilang, kamu suka kegiatan seperti ini. Saya memang ikutin ibu dari kecil, Pak. Dari Jadi ibu Anda bisnis, kontraktor. Dia mengajarkan Anda secara tidak langsung, ya, betul, dengan Pak. mengikut. Ya. Jadi terus makin berkembang, dia support tambah terus. Dia support terus. Waktu pertama buka bisnis barber ini gimana? Ibu lagi luar kota, cuman ibu terus tiap hari komunikasi sama saya, tanyakan perkembangannya sampai buka ini. Minggu kemarin baru ibu pulang dan dia lihat langsung tempatnya. Oh, jauh juga ibu Anda ya di luar kota? Iya, kemarin ada urusan di luar kota, Pak. Oh gitu ya? Iya, tapi tiap hari dari mulai renovasi tempat, dari mulai pertama, ibu terus kontak saya tiap hari, Pak. Kenapa namanya bukan nama ibu Anda? Waktu itu saya sempat cari inisial nama ibu, cuman sudah ada, Pak, tapi di luar kota. Itu kan nggak bisa, Pak. Gitu ya? Iya. Waktu Awalnya itu saya Anda menampak AR Barbershop. Ibu Anda itu? Iya. Nama inisialnya? Iya, tapi sudah ada, Pak. Saya sudah sempat waktu itu cari nama ibu untuk nama ibu. AR Luar Barbershop. biasa ya, Anda ke Tapi ibu sudah Anda ya? Ada, iya, Pak. Di dalam hidup Anda, mohon maaf nih, kita keluar dikit dari gunting-gunting rambut nih. Iya. Di dalam hidup Anda pernah enggak Anda komplain sama ibu Anda kecewa sama ibu Anda di memulai bisnis? Namanya anak, Pak, saya pernah pasti salah sama orang tua. Tapi ibu itu, kalaupun dia marah, dia nggak pernah marah seperti selayaknya orang tua yang ngomel-ngomel. Nggak, paling ibu diam. Dan sudah seperti ibu tuh, ibu diam, saya pasti tahu ibu ini marah sama saya. Sudah, saya pasti sadar di diriku, Pak. Gitu ya? Jadi mungkin karena ibu juga dari dulu orangnya nggak pernah ngasih, nggak boleh ini, nggak pernah seperti itu, nggak pernah ngasih larangan. Ibu itu membebaskan anak-anaknya, terserah kalian kamu mau ini, yang penting jaga diri dan jangan sentuh yang hal-hal yang negatif, itu aja. Nah, itu dibilang demokrasi. Oke, kita break dulu karena kita harus menyiapkan tisu untuk Eka setelah cerita ibunya. Oke pemirsa, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Oh Tuhan, dengarkan, ada satu pinta. Ku ingin tetaku hadir di sampingku, membelah rambutku dengan hangat kasihnya, mengecup keningku dengan lembut cintanya. Naku kuri tetaku karae, ku rindukan dia selalu. Tetaku naku kuri kate, bersandar di bahumu, keluhkan semua resahku. Ajarkan padaku tentang hakikat hidup yang kini tak pernah lagi ku temui. Naku kuri tetaku karae, ku rindukan dia selalu. Tetaku naku kuri
bersandar di bahumu, keluhkan semua resahku. Naku kurite taku karai, ku rindukan dia selalu. Naku kurite taku karai, ku rindukan dia selalu. Tetaku naku kurikate, ku rindukan hadirmu. Oh, naku kurite taku karai, ku rindukan dia selalu. Tetaku naku kurikate, bersandar di bahumu, keluhkan semua resahku. Oke, kalau Anda mau cakep, ganteng, pastilah Anda harus gunting rambut. Nah, kalau Anda nggak gunting rambut, ya kalaupun cakep, Anda cakep sementara pasti. Selebihnya kalau panjang terus bisa jadi aneh rasanya. Langsung dikasih ke rumah sakit tertentu. Makanya pasti harus Anda gunting rambut. Dan kalau mau gunting rambut, ya kita harus selalu gunting pada tempat yang udah ngerti struktur rambut kita, dan kita harus gunting di tempat yang mengikuti zaman lah, baik dari peralatan maupun style maupun cara mengguntingnya. Tadi kita udah ngobrol sama Eka dan sampai ke bagaimana dimotivasi orang tuanya untuk membuka usaha seperti ini. Dan sekarang kita lanjut ngobrolnya. Kak, ada nggak pernah yang komplain selama 3 bulan gitu? Alhamdulillah untuk saat ini belum ada, Pak. Gitu ya, belum. Iya. Terus Anda memasarkan, mempromosikan barber ini melalui apa saja? Sosmed, Instagram, dari Facebook, teman ke teman, atau lebih banyak ke teman Pak, untuk komunitas kita promosikan dulu. Dari mulut ke mulut, iya, ya, mentestimoni iya. Apa yang Dari tempat dari teman tempat dari tukang cukurnya juga, dari kasirnya juga, mereka semua bantu promosikan, Pak. Di barber Anda bisa cat rambut nggak? Bisa, Pak. Gitu ya? Iya. Warna-warna apa aja bisa? Kalau yang kemarin masih rata-rata standar highlight abu-abu, Pak. Highlight Iya, abu-abu. abu-abu. Ya. Saya mau warna jingga. Bisa nggak itu? Bisa. Bisa aja ya? Bisa, Pak. Yang penting ada alatnya ya? Alat semua sudah ada, Pak. Gitu ya. Jadi saya, bisa juga. Iya. Itu beda juga harganya. Iya, beda kalau rambut beda, Pak. Kalau ngecat namanya ya? Iya, Ngecat. ngecat. Kalau satu rambut full itu 200.000, Pak. Kalau highlight 150.
Untuk warna Pak, kalau hitam saja 75.000. Kalau maksudnya dikasih hitam? Iya, Oh, itu. kan biasanya ada juga yang istilahnya saudara rambut putih mau dihitamkan lagi rambutnya, Oh, gampang aja itu. dicabut. Dicabut aja. 100 rupiah per 1 rambut. Cabut hilang itu. Itu. Oh, macam-macam juga ya? Iya, Jenggot, kumis, Iya, jenggot dikelimesin. bersihkan jenggot juga. Itu harga tertentu juga atau Kalau- udah masuk di 35.000? Kalau jenggot 10.000 Pak tarifnya untuk bersihkan jenggot. Hmm. Jenggot, kumis semuanya ini 30. Kalau menumbuhkan jenggot? Nggak ada Pak. Nggak ada ya, nggak ada di barber Anda ya. Dan itu terus yang kalau orang datang gitu, Iya. ada nggak pernah konsultasi sama Anda tentang bagaimana rambut yang Itu cocok? konsultasinya langsung ke capsternya Pak, ke tukang cukurnya. Mereka maunya seperti ini, modelnya seperti ini, langsung ke capsternya. Kalau semuanya saya mau model baru gitu. Iya. Bisa mereka, biasanya kan mereka juga tanya ke capsternya, bagusnya modelnya seperti apa kalau mereka nggak ada pandangan buat. Ya, karena kan kita nggak bisa coba-coba nih Iya. kalau rambut kan. Tapi kan biasanya disesuaikan dari mukanya juga Pak. Kalau misalnya memang nggak sesuai, pasti disarankan sama capsternya jangan seperti ini. Mukanya nggak cocok seperti ini. Ya, Begitu, gitu. Pak. Iya. Harus sesuai Bentuk mukanya bentuk juga. muka. Iya. Itu apa namanya? Capster Pak. tukang Capster cukur. Anda Iya. tahu itu, Iya Pak. punya keahlian itu. Iya Pak. Dan apa standar Anda capster Anda dikatakan ahli itu apa standar? Dari pengalamannya Pak. Oh, pengalaman. Iya. Yang capster sekarang saya ini sudah pengalaman 5 tahun Pak. 5 tahun. Iya. Gunting rambut. Iya betul Pak. Sudah berapa rambut? Sudah berapa kepala dia gunting? Sudah bisa dihitung lagi Pak, sudah berapa kepala. Kalau 5 tahun. Harusnya dia pakai tasbih itu satu yang tasbih digital itu, Iya. 2 gitu kira-kira gitu. Tapi dia mengikuti gaya dan style iya. zaman ya. Zaman, Pak. Sekarang Anda kalau lihat Anda kan pemilik nih. Iya. Sekarang model rambut orang tahun 2021 itu kayak apa? Laki-laki. Kalau yang standar yang seperti saya ini kan memang sudah dari dulu kalau model barber Pak. Iya. Kalau 2021 ini ada nggak masab baru? Belum ada kayaknya Pak. Belum ya. Iya. Tapi kecenderungannya kemana? Siapa tahu di tengah yang hilang, Iya. di samping ya ada kan selama ini di samping yang Di samping yang tipis ya. tipis, iya. Nah, kira-kira 2021 apa nih? Belum ada Pak. Belum ada ya. Iya. Anda mau melahirkan yang baru Pak di tengah Di tengah yang panjang Pak. Iya. Iya. Terus ke depan, kira-kira Anda menambah kursi nggak? Untuk kursi sekarang sudah cukup Pak untuk 3. Mungkin untuk capster nanti ke depannya kita akan nambah. Untuk tukang cukurnya. Tukang cukurnya ya. Itu berapa Anda mempekerjakan sekarang? Kalau sekarang baru 1 Pak. Baru 1 Iya. ya. Dengan kasir Kasir administrasi. beda, kasir 1, tukang cukur 1. Gitu. Iya. Kalau margin modal operasional dan Kemarin modal prospektif keuntungan, ada nggak margin Untuk keuntungan Anda ya dari modal sampai operasional itu? iya untuk kalau baru masuk 2 bulan ini kan belum kelihatan untuk untungnya dulu Pak. Iya. Paling tidak untuk gaji karyawan itu sudah tertutupi, bayar listrik, gaji Untuk karyawan. operasional Iya, ya? operasional sudah tertutupi Pak. Nah, Anda sisa mendulang dari promosi-promosi Iya, begini ya? begitu. Pak. Karena yang namanya barber merintis itu Pak, nanti di di bulan ketiga baru kelihatan Pak. Kalau baru pertama, kedua kan memang harus seperti itu, harus sabar dulu untuk promosi Pak. Baru di bulan ketiga. Iya, ini kan baru masuk bulan kedua. Anda dapat itu dari mana? Pengalaman atau Iya, menghitung bahwa 3 bulan Anda udah bisa melihat? Itu dari promosi juga sih Pak sebenarnya. Kalau promosinya memang kencang ya, insya Allah sekitar 3 bulan mungkin baru bisa normal. Jadi mungkin dari situ mungkin kalau sudah mulai rame, sudah mulai antri terus-terusan baru kita tambah lagi tukang cukurnya. Gitu ya. Iya. Anda mau konsisten di barber ini Iya. ke depan Iya.
bahwa ini salah satu bisnis utama Anda Iya. untuk menjaga kelangsungan usaha ekonomi Iya. Anda ya. Terus kira-kira inovasi apa lagi kira-kira setelah 3 bulan Anda lakukan? Mungkin fasilitasnya yang akan saya tambahkan, Pak, seperti untuk pemanas pemanas muka untuk kalau cuci rambut itu, Pak, towel Towel Hawat. yang panas itu Iya, ya. itu yang mungkin ditambahkan ke depannya. Kalau saya sih tidak terlalu suka itu. Ya gitu, Pak. Iya. Oh iya. Iya. Ada juga pelanggan yang tanyakan seperti itu. Iya. Karena kan kita ke barber itu rambut, bukan Iya, muka. bukan muka. Kalau kita ke muka lebih bagus ke salon gitu. Iya. Oke, ada dari Aldi Ir, OTW gunting rambut supaya jadi babang apa nih? Supaya jadi babang tampan. Sarti Arisa, assalamualaikum, selalu sehat. Itu. Anda di tukang gunting Anda itu punya style bisa memang merubah gaya rambut ya, apalagi dengan pomade ini. Iya. Ini. Terus dia pakai masker tetap. Pakai ya? masker tetap, Pak. Untuk gunting tetap pakai masker. Kalau yang dicukur pasti buka maskernya, Pak, karena kan Iya. gunting bagian sini. Iya. Tapi untuk yang capster tukang cukur tetap pakai masker. Gitu. Nah sekarang yang banyak datang ke tempat Anda millennials atau kolonial? Anak muda atau orang tua? Kalau untuk sekarang lebih banyak anak muda, Pak. Orang tua mungkin dari tetangga-tetangga yang ada Sekitar juga. situ Iya, ya? sekitar situ. Lebih banyak anak muda ya? Iya. Yang mengenal Barber ini. barber ini. Iya. Ya. Pemirsa, bagi Anda yang mau untuk merubah gaya dan performance Anda, terutama rambut Anda, tentu dengan standar yang ada di Barber 788 ini sudah skalanya skala mumpuni lah untuk menjamin kualitas layanan 788. Mesin cukurnya aja sudah tidak pakai kabel-kabel ya, dan kadang kita disibuki dengan kabel-kabel Iya, itu. dicolokan. Mungkin sisa hair dryernya ya, iya. yang Tetap masih di pakai kabel ya. Pak, iya. Karena saya nggak pernah lihat hair Hair dryer dryer, tanpa kabel, belum iya ada. belum ada ya, Iya. hair kabel wireless. Tapi kalau ini sudah, Sudah tanpa kabel semua untuk clippernya sama trimmernya. iya. Dan tempat cucinya juga sudah pakai sampo nggak? Pakai sampo pasti, Pak. Sampo, Hair tonic sampo, hair tonic, sampo, pomade. pomade. Harga cuman 35.000. Iya. Luar biasa, cukup standar ya. Untuk suasana seperti sekarang ini, tekanan ekonomi kuat bagi yang kantoran, ini solusi paling tepat ya. Per 2 minggu kita menjaga performance kita, apalagi kita suka jaga imun, makan vitamin, rambut juga semakin cepat tumbuhnya gitu ya. Apa sudah ada Aldi IR? Apa sudah ada gaya rambut 2021? Kalau 2020 kan banyak yang ke samping, mirip cukurnya Pak Gub. Mungkin ada bocoran model rambut 2021. Pak Gub kemana ya cukurnya? Samping ya? Samping. Gub mana dulu nih? Iya, itu. Yang ke depan. Iya. Sekarang 2021 kira-kira modelnya apa? Model ke depan itu, Pak. Model ke depannya? Iya. Saya diturunin seperti ini. Terus saya kalau baru bangun itu baru ke depan. Oh, tidak. Oh gitu ya, ke Iya. depan gitu. Iya. Modelnya. Modelnya. Tapi tipis, tetap Tetap tipis. tipis di samping, tetap tipis. Tetap tipis ya. Oh ya. Nah, pemirsa, kalau Anda mau cepat dibilang tren,
Nah, ke 788 rambut Anda akan dikedepankan gitu ya. Langsung konsultasi sama capsternya. Langsung ke sana. ya. Iya. Ya. Sekarang model rambut seperti itu. Jadi berarti kalau ke samping model dulu itu di Model standar dulu. dulu ya. Wah, enggak mau Mas Kadis, saya mau turun-turun begini ya. Itu. Bisa pakai pomade itu ya, diturunin karena rambut saya ini keras banget nih. Iya. Ini harus dipakai pomade untuk dia ke depan. Nah, terus apa lagi nih yang kira-kira Anda tawarkan untuk memuaskan para pelanggan, calon pelanggan Anda? Kalau untuk fasilitas handuk sama seperti biasa Pak, sekali pakai handuknya langsung disisihkan di tempat pakaian kotor untuk laundry. Jadi handuknya itu nggak pernah kita double buat pakai ke pelanggan. Langsung disisihkan. Satu kali aja ya? Iya, satu kali saja Pak. Terus fasilitas lain, toilet apa? Toilet ada tersedia, fasilitas toilet ada. Ini ada ya? Iya. Suasana juga nyaman. Musik-musik ada nggak? Ada Pak. Musik tetap ada. Kalau nggak ada musik kan biasanya kalau untuk cukur kurang lebih 30 menit kan pasti pelanggan nggak kantuk. Iya. Iya, jadi kita ada tetap musik. Musik. Ya. Iya. Karena kalau nggak pakai musik kita menghayal Iya, terus ngantuk gitu. Pak biasanya. Menghayal diri sendiri di cermin. Aduh, susahnya hidup gitu. Kalau di cermin terus ya. Sudah itu sudah susah hidup, kepala juga disuruh kiri, kanan apa gitu. Itu yang paling berkuasa di dunia ini itu tukang cukur ya. Iya, betul. Karena biar disuruh mana-mana juga rambut kita jadi. Terakhir nih, apa pesan Anda kepada masyarakat? Untuk Pak pemirsa, untuk laundry Anda atau apa saja? untuk datang ke tempat cukurnya ya Pak. Ya. Ya, kita memberikan fasilitas yang komplit itu 35.000, sudah gunting, cuci, vitamin dan pomade. Dan seperti tadi kita memberikan cukur 9 kali gratis, 1 kali itu bisa dipakai buat semua teman-teman atau keluarga. Jadi ini kita nggak ada pakai nama atau dominan untuk satu orang, bisa dipakai rame-rame. Okay. Gitu. Terus untuk komunitas lagi dan orang kantoran kita tambahan potongan 5.000 lagi jadi 30.000. Kalau untuk komunitas yang nggak ada ID card-nya, tunjukkan saja grup WA ke kasir. Itu aja. Jadi Anda yang punya grup WA, nah, kasih lihat aja. Iya. Anda dapat potongan. Seumpamanya saya kayak beli bensin nih, saya bayar 10 kali ke depan. Anda kasih kupon saya, bisa nggak? Boleh Pak. Jadi saya sisa kasih lihat kuponku kalau datang gitu. Iya. Bisa gitu ya? Bisa juga Pak. Luar biasa. Nah, itu ya. Iya. Oke, Kak, terima kasih ya. Iya, Kita udah bincang-bincang hari ini, malam ini. Saya terinspirasi banget dengan keberanian Anda untuk tiba-tiba mau menghadirkan barbershop di tengah pandemik ini. Iya. Dan saya doakan, kita doakan semua supaya bisnis Anda sukses selalu. Dan saya yakin selama ibu Anda tetap mendoakan, pasti bisnis Anda akan terus maju. Oke. Salam sama karyawan dan pelanggan tetapnya, dan salam bagi orang tuanya ya. Semoga terus menjadi. Ada mau closing statement? Enggak ada Pak. Nggak ada ya? Iya. Oke, makasih ya. Iya, makasih Pak. Itulah pemirsa bincang kita dengan Eka soal barber shop yang bernama 788 di Jalan Veteran. Dan bagi yang ingin berinteraksi, ada nomor HP dan WA di running text ini. Siapa tahu mau membooking hari dan sebagainya. Oke, malam hari ini saya ingin pesan untuk tetap menjaga vitalitas tubuh Anda, imunitas tubuh Anda, supaya Anda tetap sehat, dan mari berkontribusi terbaik bagi keluarga kita dan akhirnya bagi masyarakat kita. Juga
selamat bagi penerima vaksin hari ini, mulai dari presiden sampai yang di kabupaten kota. Anda bagian dari sejarah bangsa yang telah dipanggil untuk menjadi pioner bagaimana kesehatan kita menjadi utama ke depan dengan segala resiko-resikonya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini menjadi kerahmatan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.